Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaka wa'dah wa nasara abada wa adda jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin yang saya muliakan, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan pada kita semua sehingga kita berhasil menyempurnakan puasa kita sebulan penuh. Dan hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk merayakan Idul Fitri sebagai hari kemenangan kita. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan nilai-nilai keislaman dan keteladanan yang sangat sempurna bagi kita semua. Karena itu, marilah kita bertakwa, mengikuti sunnah Rasul agar kita tetap menjadi manusia yang mulia dan terhormat di sisi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini 1 Syawal 1444 Hijriah bertepatan dengan hari Sabtu 22 April 2023 Masehi. Allah yang Maha Kuasa atas segala kehendaknya berkenan memberikan karunia kepada kita semua, yaitu karunia sebagai orang-orang yang bertakwa, karunia sebagai orang-orang yang fitrah, dan karunia sebagai orang-orang yang menang. Karunia ini diberikan Allah setelah kita berpuasa sebulan lamanya, sebagaimana yang dijanjikan dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang paling mulia dan yang paling terhormat di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Mereka adalah orang-orang yang disediakan oleh Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardus samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi, serta diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketiga ayat ini hanya sebahagian dari banyak ayat-ayat yang menjelaskan betapa besar karunia Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Banyak cara memperoleh takwa, namun puasa yang baru saja kita lakukan sangat menjanjikan sehingga Allah berkenan memberikan gelar kepada kita semua sebagai orang-orang yang takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Hari ini kita juga disebut sebagai orang yang fitrah. Fitrah yang artinya sesuai dengan sifat bawaan dari Allah yang suka terhadap kebaikan. Sebagaimana yang difirmankan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Fitrah juga dapat diartikan sebagai pembebasan manusia dari seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana hadis yang disabdakan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan ridha Allah, maka seluruh dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Hari ini juga Allah berkenan memberikan gelar kepada kita sebagai pemenang. Kita menjadi pemenang karena kita berhasil menahan dan mengendalikan nafsu kita. Sehingga yang kuat dan yang menang adalah sifat-sifat takwa kita. Orang yang menang adalah orang yang beruntung. Dan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang telah mensucikan dirinya, baik melalui puasa maupun melalui zakat fitrah. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sam, "Qad aflaha man zakka." Qad aflaha man zakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Di dalam ayat lain surat At-Taubah ayat 103 dikatakan, "Khudh min amwalihum sadaqatan tudakhiruhum wa tuzakkiha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Demikianlah puasa dan zakat fitrah telah membuat kita menjadi suci dan beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskipun hari ini kita semua sudah memperoleh takwa, memperoleh gelar fitrah dan sudah menjadi pemenang, namun ada baiknya jika kita memahami mengapa puasa kita yang kita lakukan mampu menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang takwa. Mengapa puasa mampu menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang fitrah, dan mengapa puasa mampu menjadikan diri kita sebagai pemenang. Kita perlu mengerti ini agar hati kita bergetar mengagumi Allah, mengagumi puasa ini yang diberikan oleh Allah, sehingga iman dan takwa kita bertambah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang saya muliakan, ketika Allah meniupkan roh ke dalam tubuh kita, Allah bertanya, "Astubirabbikum, apakah aku Tuhanmu?" Dan roh kita pun menjawab, "Qalu bala, ya saya berjanji bahwa engkaulah Tuhanku." Maka ditiupkanlah roh ke dalam tubuh kita dan kita pun hidup menjadi manusia seperti sekarang ini. Dialog ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Roh yang ditiupkan itu adalah roh ciptaan Tuhan yang sangat suka ketakwaan, suka kepada kebaikan dan benci terhadap kejahatan. Selain menyukai kebaikan dan benci terhadap kejahatan, roh kita ini juga memiliki tenaga yang dahsyat karena berasal dari zat yang maha dahsyat. Mari kita ceritakan sedikit kedahsyatan roh kita ini. Jantung yang ada di dalam tubuh kita, yang tugas utamanya adalah memompa darah ke seluruh tubuh kita, sehingga semua organ, semua jaringan dan seluruh sel-sel tubuh kita dapat hidup dan berfungsi dengan baik. Namun andaikan jantung tidak memperoleh tenaga dan kekuatan dari roh ciptaan Allah itu, maka jantung kita akan berhenti berdenyut, berhenti memompa darah, dan kita pun mengalami kematian. Panca indera kita, meskipun mata kita dirancang dan dilengkapi dengan lensa dan saraf-saraf untuk melihat, meskipun kulit kita dilengkapi dengan saraf-saraf untuk meraba, meskipun otak kita dirancang untuk menghubungkan seluruh saraf-saraf yang ada pada tubuh kita, namun jika panca indera tadi tidak memperoleh tenaga dan kekuatan dari roh yang ditiupkan oleh Allah itu, maka seluruh panca indera kita akan mengalami kelumpuhan dan kita pun mengalami kematian. Ini sekedar mengingatkan kepada kita bahawa roh ciptaan Allah yang ada pada kita ini, di samping sangat senang dengan sifat ketakwaan, sifat kebaikan dan benci terhadap kejahatan, juga merupakan sumber tenaga dan sumber kekuatan bagi kehidupan kita. Maka nikmat Tuhan mana yang kita akan dustakan? Wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu mengapa kita fasik?
Mengapa kita ingkar kepada Allah? Hadirin yang saya muliakan, selain sifat takwa dari roh dan yang ditiupkan oleh Allah itu, Allah juga berkenan mengilhami kita dengan nafsu yang memiliki sifat-sifat bujur. Wa allamaha bujuraha wa taqwaha. Allah lah yang mengilhamkan kepada manusia jalan kejahatan dan ketakwaan. Fujur artinya fasik. Orang yang fasik adalah orang-orang yang ingkar terhadap janji yang pernah diucapkan. Ini ditujukan kepada roh kita yang pernah berjanji kalau balas saidnya. Namun nyatanya ia hanya menyembah yang lain, yaitu menyembah nafsu dan menyembah setan. Allah berfirman dalam surat Al-Quran surat Furqan ayat 34. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Dan apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Dengan kata lain, ya Muhammad, janganlah sekali-sekali engkau menjadi pelindung bagi orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Kemudian dalam Quran surat Yasin ayat 60 Allah berfirman, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Kedua ayat ini menyimpulkan bahwa kita ingkar dari janji kita yang pernah kita ucapkan karena kita mengikuti hawa nafsu dan rujukan setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana tempatnya nafsu kita itu? Berdasarkan neuroscience, ilmu tentang otak, menjelaskan bahwa di dalam otak kita itu ada dua tempat yang disebut reptil dan limbik. Kedua tempat inilah yang paling berperan terhadap nafsu kita. Otak manusia yang disebut reptil menyimpan nafsu yang bersifat naluri dan alami, seperti nafsu syahwat, nafsu makan dan nafsu minum, nafsu mempertahankan diri. Tanpa perlu diajari, semua manusia dan makhluk hidup suka dengan lawan jenisnya karena memiliki nafsu syahwat. Tanpa perlu diajari, semua manusia dan makhluk hidup pintar mencari makan dan minum karena memiliki nafsu makan dan nafsu minum. Tanpa perlu diajari, semua manusia dan makhluk hidup pintar lari menyelamatkan diri jika ada bahaya. Namun dalam keadaan terdesak, semua manusia dan makhluk hidup akan beraksi secara refleks karena adanya nafsu mempertahankan diri. Seorang perempuan yang lemah sekalipun mampu memukul tangan laki-laki yang mencopet dompetnya. Ini dikarenakan adanya nafsu yang mempertahankan diri. Hewan sebangsa ular akan lari jika melihat manusia dari kejauhan. Namun dalam keadaan terdesak, ular tersebut secara refleks akan menyerang manusia karena adanya nafsu untuk mempertahankan diri. Selanjutnya, bagian otak manusia yang disebut mammal menyimpan nafsu atau emosi yang sering meledak-ledak, mungkin karena benci, dendam, tidak suka atau tidak sepaham dengan orang lain. Di sini emosi kita bisa merubah yang baik menjadi buruk, merubah keuntungan menjadi kerugian, merubah kesenangan menjadi kebencian, dan segalanya akan menjadi malapetaka dalam waktu sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita bertanya, mengapa Allah harus memberikan nafsu dan emosi kepada kita manusia? Bukankah kita cukup aman dan selamat dengan sifat takwa? Pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan malaikat tempoh hari ketika Allah hendak menciptakan manusia. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan seterusnya ayat itu yang dapat diartikan. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Para malaikat itu pun berkata, mengapa engkau ya Allah hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini? Mereka hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal kami ini senantiasa bertasbih, memuji dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku sangat mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para ahli neuroscience
kemudian melakukan percobaan. Seorang laki-laki normal dikebiri atau diikat saraf emosinya, sehingga otak reptil dan otak mamalnya tidak berfungsi. Nafsunya dihilangkan. Setelah itu beberapa orang yang lain yang normal disuruh mendekat dan mengganggu laki-laki yang dikebiri tadi. Laki-laki normal itu kemudian mengambil dompet dan uang di sakunya, kemudian merusak meja dan kursinya, kemudian merobek-robek kertas dokumennya. Reaksi laki-laki yang dikebiri tadi hanya diam, tidak marah dan tidak protes sedikit pun. Ketika laki-laki yang dikebiri itu dihadapkan kepada lawan jenisnya, ia juga tak bergeming sedikit pun. Peneliti itu menambahkan bahawa andaikan istri dan anak laki-laki yang dikebiri itu diambil orang sekalipun, mereka tidak akan bereaksi. Kejadian ini menggambarkan bahawa jika manusia tidak memiliki nafsu, maka dunia ini akan dipenuhi oleh manusia pencopet dan perusak saja. Tidak ada lagi manusia yang menghalangi kejahatan, tidak ada lagi manusia amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada lagi kelahiran bayi. Manusia tidak akan memiliki keturunan karena tidak ada lagi nafsu syahwatnya. Kemudian manusia tidak butuh makan dan minum karena tidak ada lagi nafsu makan dan minumnya, sehingga semua manusia akan mengalami kematian dan kepunahan. Jika demikian, maka apa arti Allah menciptakan manusia jika hanya akan dipunahkan? Bagaimana mungkin manusia menjadi khalifah sebagaimana tugas yang dititipkan Allah padanya? Karena itu, nafsu juga harus diterima sebagai karunia Allah yang wajib kita syukuri. Tidak boleh kita berkata, "Ya Allah, cabutlah dan buanglah nafsuku." Yang mungkin kita katakan, "Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk menahan nafsuku, mengendalikan nafsuku." Karena Allah hanya menginginkan agar nafsu kita ditahan dan dikendalikan, bukan dibuang atau ditiadakan. Itulah hakikat puasa, sehingga disebut as-saum, yang artinya menahan atau mengendalikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang saya muliakan, roh kita ini datang dari Allah. Demikian juga nafsu kita, keduanya dari Allah. Roh kita sifatnya takwa, suka kebaikan dan benci kejahatan. Nafsu kita sifatnya ingkar, suka kejahatan dan benci kebaikan. Jika suatu saat kita kembali kepada Allah, maka yang kembali juga adalah roh dan nafsu kita. Namun jika yang menang adalah nafsu kita, maka kita tentu kembali dalam keadaan ingkar. Mulai di alam kubur sampai ke padang mahsyar, kita tetap berada dalam keadaan ingkar. Tidak ada lagi jalan kembali ke dunia, akhirnya kita kekal di dalam neraka. Sebaliknya, jika yang menang adalah sifat takwa kita, maka kita akan disertai oleh Allah sejak kita masih di alam kubur sampai di padang mahsyar, dan kita akan kekal di dalam surga Jannatul Na'im. Itulah sebabnya sehingga kita diwajibkan menahan nafsu kita melalui puasa, agar nafsu kita kalah dan yang menang adalah takwa kita. Sehingga yang menghadap kepada Allah nantinya adalah roh dan nafsu kita yang ditahan, yang telah dikendalikan, yaitu nafsu yang tenang, nafsu yang tentram, nafsu yang damai, yang disebut nafsu mutmainnah. Dan Allah pun berkenan memanggil kita dengan panggilan, "Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah." Wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridainya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Demikian indah puasa itu yang diciptakan Allah untuk kita. Maka nikmat Tuhan mana yang harus kita dustakan? Wa bi ayyi ala rabbikum tukadziban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita menjaga takwa kita, fitrah kita ini, dan kemenangan yang kita raih hari ini. Jangan lagi kita kembali ke hal-hal mungkar yang pernah ada bersama kita dulu kala. Nanti malaikat menilai bahawa kita tidak mau berteman dengan yang baik-baik. Nanti malaikat menilai bahawa kita tidak mau bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Mari kita gunakan takwa kita, fitrah kita dan kemenangan kita yang terbaik ini untuk memaafkan istri, suami kita, anak-anak kita dan kerabat kita.
Mari kita gunakan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Allah berfirman, sembahlah aku dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Kita semua hidup, beranak pinak dan mendapat rezeki karena bakti dan ridha kedua orang tua kita. Selayaknya jika kedua orang tua itu memperoleh pelukan, kehangatan dan doa yang terbaik dari anak-anaknya saat ini. Dan Tuhan Allah berfirman, sembahlah aku dan berbaktilah kedua orang tuamu. Di dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Di dalam surat Al-Luqman ayat 14 juga Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, kemudian memberi makan dengan air susunya dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Karena itu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wastaghfiruhu innahu wat-tawwabur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatihi yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurukum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.